tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Ku. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama
memuji dan menyembah Tuhan. Muliakan Tuhan dengan pujian ini. Bernyanyilah, bersoraklah, hei haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, hei haleluya. Bernyanyilah, bagi Allah kekuatanku. Angkat suara puji Dia, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembah Dia, bagi Raja segala Raja. Bernyanyilah, bersoraklah, hei haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, hei haleluya. Bernyanyilah, Allah kekuatanku. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, bagi Allah kekuatanku. Angkat suara puji Dia, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembah Dia, bagi Raja segala Raja. Bernyanyilah, bersoraklah, hei haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, bagi Allah kekuatan. Sekali lagi. Bernyanyilah, bersoraklah, hei haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, hei haleluya. Bernyanyilah, bagi Allah kekuatanku. Bagi Allah kekuatanku. Bagi Allah kekuatanku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tinggikan namanya, hanya Kau milik di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, katakan, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhan kita, Tuhan berkuasa, sebab Dia sumber kekuatan kita. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Katakan, Tuhan kita berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit bumi beruntung dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Katakan, Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit bumi beruntung dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa.
berkuasa. Sekali lagi katakan, Tuhan kita berkuasa. Yesus Kristus namanya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Haleluya, beri pun bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sebab Dia yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Katakan, kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu.
katakan sekali lagi, kami bangga. Bangkit berdiri, katakan sama-sama. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Shikaramana sadanamu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Bapa, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur buat memiliki Allah seperti-Mu. Sikana mana-mana masadana mana-Mu, siana mana-mana-mana-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Sikara bara 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 Mu. Sembah Dia. Sikara mana 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 masangona Mu. Sikara bara 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 Mu. Sikara mana Mu. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami tinggikan Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Di nama-nama sadana matakana masadana matakana masakonamu. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia dan semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, gereja yang bersatu, bertekun dalam doa, gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang.
Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berdoa untuk keperluan Tuhan. Berpegang pada firman kehidupan bagian yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 14, 15, dan 16. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mari kita segarkan ingatan kita bahwa di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja bukanlah gedungnya atau tempat ibadah. Di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja adalah orangnya, yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkehendak agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Hal ini hanya dimungkinkan apabila gereja berpegang pada firman kehidupan. Di sini firman Allah disebut sebagai firman kehidupan, sebab firman Allah berkuasa untuk memberi hidup dan berkuasa untuk memelihara kehidupan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa firman Allah yang berkuasa untuk memberi dan memelihara kehidupan ini tidak lain daripada Tuhan Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia. Gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia, Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Tuhan Yesus telah memberikan kepada gerejanya suatu pola untuk berdoa. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita memulai doa dengan memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal kedua yang perlu kita lakukan apabila kita berdoa, yaitu berdoa untuk keperluan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Yang mempunyai keperluan bukan hanya manusia saja, Tuhan juga mempunyai keperluan. Tuhan ada keperluan agar Dia memerintah di bumi seperti di sorga, dan kehendaknya terlaksana di bumi seperti di sorga. Namun di dunia ini ada kekuatan yang melawan Tuhan. Di dunia ini ada manusia berdosa yang melawan Tuhan dengan rupa-rupa keinginan yang berdosa. Di dunia ini ada iblis dan roh-roh jahat yang memberontak kepada Tuhan dan berusaha untuk menyesatkan seluruh dunia. Firman Allah mengajarkan bahwa Tuhan Yesus telah menang telak atas iblis dan roh-roh jahat ketika Ia mati di kayu salib. Firman Allah berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sekarang Tuhan Yesus menugaskan gerejanya untuk melucuti iblis yang telah kalah ini dengan berdoa. Karena itu berdoalah demikian, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Sebenarnya Dia dapat saja melakukan semuanya sendiri, tetapi di dalam kasih-Nya, Tuhan telah memutuskan untuk melibatkan gerejanya untuk mencapai apa yang diinginkannya terjadi di bumi ini. Oleh karena kasih-Nya, Allah telah mengizinkan diri-Nya dibatasi oleh kerjasama, kepatuhan, dan doa umat Tuhan. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa kesejahteraan umat Tuhan tergantung kepada dua hal, yaitu pertama, berdoalah untuk kota itu, yaitu doa umat Tuhan untuk keperluan Tuhan, dan kedua, usaha umat Tuhan untuk mensejahterakan kota di mana mereka berdiam. Kita menuai apa yang kita tabur. Bila kita ingin sejahtera, kita perlu berdoa untuk kesejahteraan bangsa, negara, dan dunia ini, dan mengambil bagian dalam usaha mensejahterakan bangsa, negara, dan dunia ini. Karena itu, tiap hari kita perlu mematuhi perintah Tuhan Yesus agar karena itu berdoalah demikian, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Alkitab memberitahu kita apa yang menjadi kehendak Allah. Mari kita lihat 3 saja. Yang pertama, Allah berkehendak agar tidak ada yang binasa. Firman Allah berkata, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan Allah. Allah ingin memerintah hidup kita. Allah ingin memerintah keluarga kita. Allah ingin memerintah gerejanya. Allah ingin memerintah bangsa dan negara kita. Allah ingin memerintah dunia ini. Tanggapan manusia yang semestinya terhadap kerajaan Allah atau pemerintahan Allah adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Injil berarti kabar baik. Kabar baik itu adalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena itu, kita perlu menyediakan waktu untuk berdoa, agar semua orang berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Ketika Tuhan akan menghukum kota-kota Sodom dan Gomora untuk kejahatan mereka, Tuhan memberitahukan rencananya kepada Abraham. Hasilnya,
Abraham berdoa syafaat, memohonkan pengampunan Tuhan. Kita baca kisahnya di Alkitab. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Sebagai hasil doa syafaat Abraham, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora bila ditemukan 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia berkata, karena itu berdoalah demikian, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan ingin kita berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Firman Allah berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Walaupun pada akhirnya tidak semua orang akan diselamatkan. Yang diselamatkan hanya mereka yang bersedia bertobat saja. Tetapi Tuhan menugaskan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk berdoa syafaat untuk semua orang, supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan diselamatkan oleh karena mereka bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Supaya maksud Tuhan agar gerejanya menjadi gereja yang tiada beraib, tiada bernoda, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia tercapai. Maka gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia, Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan berdoa untuk keperluan Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Alkitab memberitahu kita apa yang menjadi kehendak Allah. Hari ini kita hanya akan melihat 3 saja. Yang kedua, Allah berkehendak agar kuasa Allah dinyatakan. Kita bersyukur untuk kemajuan ilmu kedokteran dan pengetahuan tentang obat atau farmasi. Tidaklah salah bila seseorang berobat ke dokter dan memakan obat. Namun pada akhirnya kita harus mengakui bahwa semua kesembuhan berasal dari Tuhan. Sebab diagnosa dokter bisa salah, tindakan medik bisa salah, atau tidak menghasilkan kesembuhan yang diharapkan. Obat yang dimakan bisa tidak menghasilkan apa yang diharapkan, bahkan mungkin menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Saya pikir setiap orang yang pergi ke dokter dan minum obat tetap harus berdoa agar diagnosa dokter benar, tindakan medik benar, dan obat yang dimakan menghasilkan apa yang diharapkan dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Kenyataannya adalah secanggih-canggih ilmu kedokteran dan obat-obatan, tetap saja ada sakit penyakit yang hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Kabar baiknya adalah Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kuasa Allah dinyatakan setiap kali Tuhan Yesus mengajarkan firman Allah dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Orang dilepaskan dari kebiasaan berbuat dosa dan penyakit dan kelemahan dilenyapkan. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sama seperti sampai hari ini, Tuhan Yesus masih mengampuni dosa setiap orang yang percaya kepadanya dan melepaskan dari kebiasaan berbuat dosa. Begitu pula sampai hari ini Tuhan Yesus masih menyembuhkan orang sakit dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, baik melalui pertolongan ilmu kedokteran dan obat-obatan maupun secara langsung semata-mata karena orang mendengar pemberitaan Injil dan atau menerima pengajaran firman Allah lalu percaya dan berseru kepada nama Tuhan Yesus. Berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti berdoa agar kuasa Allah yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan semakin nyata dan semakin sering terjadi setiap kali gereja mengajarkan firman Allah dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Supaya maksud Tuhan agar gerejanya menjadi gereja yang tiada beraib, tiada bernoda, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia tercapai, maka gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia, Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan berdoa untuk keperluan Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Alkitab memberitahu kita apa yang menjadi kehendak Allah. Hari ini kita hanya akan melihat 3 saja. Yang ketiga, Allah berkehendak agar setan diusir dengan kuasa roh Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sebelumnya, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan bisu, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Firman Allah berkata, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Tidak semua orang buta dan bisu dirasuk oleh roh jahat. Namun ada orang yang menjadi tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara karena mereka dirasuk oleh roh jahat. Alkitab jelas mengajarkan bahwa ada sakit penyakit yang disebabkan oleh karena pekerjaan setan atau roh jahat. Bila penyakit yang diderita seseorang berasal dari pekerjaan roh jahat, biasanya dokter, ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan modern biasanya tidak bisa menyembuhkan dan tidak bisa menjelaskan mengapa orang itu sakit. Tetapi Tuhan Yesus berkuasa untuk melepaskan dan menyembuhkan mereka yang menjadi sakit karena pekerjaan setan atau roh jahat. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Alkitab menjelaskan bahwa iblis dan roh-roh jahat bisa membuat orang menjadi amat menderita.
Ada banyak penderitaan, masalah, dan tantangan yang dihadapi manusia. Tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diatasi bila pekerjaan iblis dan roh-roh jahat diabaikan dan atau dianggap tidak ada. Seorang perempuan dibesarkan dalam keluarga Kristen lahir baru dan pergi ke sekolah minggu ketika masih kanak-kanak. Pada usia 15 tahun, dia meninggalkan rumah orang tuanya untuk kawin dengan pacarnya. Pada usia 18 tahun, dia melahirkan seorang anak perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga mewarnai kehidupannya dan perkawinannya berakhir dengan perceraian. Dia meninggalkan Tuhan, mabuk-mabukan, memakai narkotika dan obat terlarang, dan bekerja sebagai penari telanjang. Namun orang tuanya, terutama ibunya, terus bertekun dalam doa untuk dirinya. Dengan hidup yang terasa seperti di neraka, dia mulai membaca Alkitab, berharap Tuhan dapat campur tangan dan menyelamatkannya. Majikannya, penari telanjang lainnya, dan teman-temannya semua mengira dia telah kehilangan akal sehat. Mereka tidak mengerti. Yang bisa mereka lihat hanyalah seorang wanita muda yang bercerai dengan wajah cantik dan tubuh yang seksi. Mereka tidak bisa melihat ke dalam hati wanita muda ini siksaan, rasa bersalah, rasa lapar yang menggerogoti untuk menjadi lebih dari sekedar objek pelampiasan hawa nafsu dan syahwat laki-laki. 11 tahun setelah kabur dari rumah, ketika ia berusia 26 tahun dan anak perempuannya berumur 8 tahun, ketika ia sudah tidak tahan lagi dengan derita di hatinya, ia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Selama kurang lebih 2 jam dia menangis, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, memohon ampun dan meminta agar Tuhan Yesus menyucikan hatinya. Tiba-tiba dia merasa damai di hati. Semua tuduhan rasa bersalah, merasa kotor dan malu lenyap. Dia merasa dibungkus oleh balutan kasih Tuhan. Dia berkata, "Terima kasih Tuhan untuk pengampunanmu. Dengan apakah akan kubalas kasih-Mu Tuhan? Ku persembahkan anak perempuanku bagi kemuliaan-Mu." Esok malamnya dia kembali berdoa dengan ditemani oleh anak perempuannya. Tetapi tidak seperti kemarin malam. Malam ini suasana terasa seram. Ketika anak perempuannya menengok ke belakang, anak perempuannya menjerit. Ketika ibu muda ini menengok ke belakang, dia melihat 2 setan sedang mendekati mereka. Salah satu setan itu menyentuh anak perempuannya, lalu menghilang. Dalam ketakutan, ibu ini menyambar anak perempuannya, lari keluar ke jalanan sambil berteriak-teriak histeris. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit jiwa. Wanita muda ini tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun hidup bergelimang minuman keras, narkotika dan obat terlarang, seks bebas dan dosa, dia telah membuka hidupnya terhadap kuasa setan. Ketika dia mengundang Yesus ke dalam hidupnya malam sebelumnya, Tuhan Yesus telah mengusir semua setan dari wanita muda ini. Tetapi malam berikutnya, setan-setan itu kembali untuk menyentuh anak perempuannya. Hasil dari sentuhan makhluk itu akan pecah ke tempat terbuka dalam mimpi buruk yang terlalu mengerikan untuk digambarkan. Setelah diizinkan keluar dari rumah sakit jiwa 2 bulan kemudian, wanita ini menemukan bahwa anak perempuannya sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan sakit keras dan amat menderita. Dokter belum menemukan apa penyakit anak itu. 5 bulan kemudian, dokter mengatakan bahwa anak perempuannya ada kelainan pada darahnya. Otaknya juga telah rusak dan diperkirakan tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 3 bulan lagi. Dalam keadaan serba gelap ini, seorang teman memberi wanita muda ini buku pendeta Catherine Kuhlman yang berjudul "Aku Percaya Akan Mujizat" seperti di foto di belakang ini. Segera dia baca habis buku itu.
Ternyata bulan berikutnya Pendeta Catherine Kuhlman akan mengadakan kebaktian di kota mereka. Dia bawa anak perempuannya menghadiri kebaktian Pendeta Catherine Kuhlman. Di tengah kebaktian, Pendeta Catherine Kuhlman berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus, kuperintahkan kepadamu iblis, lepaskan semua tawanan-tawananmu." Wanita muda ini menemukan anak perempuannya tidak lagi mengerang kesakitan. Keadaannya sangat membaik, tetapi masih belum bisa berjalan sendiri kemana-mana, masih harus memakai kursi roda. Bulan berikutnya, ketika Pendeta Catherine Kuhlman kembali mengadakan kebaktian di kota mereka, wanita ini kembali membawa anaknya yang masih terkulai di kursi roda ke kebaktian itu. Di tengah kebaktian, Pendeta Catherine Kuhlman tiba-tiba menunjuk ke arah di mana mereka duduk dan berkata, "Seseorang yang ada kelainan di darahnya telah disembuhkan oleh Tuhan. Bangkitlah berdiri dan datanglah kemari." Segera anak perempuan wanita muda itu bangkit berdiri, keluar dari kursi rodanya dan pergi menemui Pendeta Catherine Kuhlman di mimbar. Seluruh jemaat yang hadir bersorak memuji Tuhan. Wanita muda ini membawa anak perempuannya ke rumah sakit, ke dokter yang merawat anaknya selama sekitar 7 bulan. Setelah melakukan pemeriksaan dan tes, dokter mengatakan bahwa sebenarnya penyakit anak ini tidak mungkin disembuhkan. Kalau sekarang anak ini sehat, tidak ditemukan jejak penyakit atau kelainan di tubuh anak ini. Hanya ada satu penjelasannya, yaitu anak ini telah menerima mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan iblis dan roh-roh jahat sebagai pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Sebaliknya Tuhan Yesus berusaha supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti berdoa agar maksud, rencana, dan upaya iblis untuk menyiksa, menyengsarakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia digagalkan. Dan semakin banyak orang yang bersedia menerima hidup kekal dan hidup berkelimpahan yang disediakan dan ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang bersedia datang kepadanya apa adanya. Berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti berdoa agar orang-orang Kristen bersedia menjalani kehidupan yang disucikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kasih Tuhan memancar melalui hidup mereka. Dan kuasa Allah yang memerdekakan dinyatakan melalui kesaksian, doa, dan pelayanan mereka. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkarlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Segala pekerjaanmu, katakan, Kau Tuhan Allah Maha Kuasa, luhur dan mulia,
yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. mari kita sembah Raja. Kami menyembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia. Katakan Kau Allah yang perkasa, Kau bangkit dari maut Tuhan. Kau membuka kunci kerajaan maut ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Singkatkan terima kasih Tuhan, karena Kau hidup, kami punya hari esok ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lapang harapan, Kau lapang harapan kami ya Bapa. Karena Bapa ya mari kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita, kita puji namanya. Mari kita tinggikan Dia. Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang bertahta selama-lamanya. Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang mulia. Kami mau menyembah ya Raja, kami mau tinggikan Engkau kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dikatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Raja yang mulia, ajaib, perkasa. Kami sembah Raja kami tinggikan nama-Mu. Dikatakan para bahasa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Allah yang berkuasa. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo, kakaralaba kapadato, kakaralaba kapadato, kakaralaba kusyai. Firman kehidupan, yaitu firman Allah yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan, adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia. Supaya maksud Tuhan agar gerejanya menjadi gereja yang tiada beraib, tiada bernoda, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia tercapai, maka gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia. Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari, yaitu dengan berdoa untuk keperluan Tuhan. Karena itu berdoalah demikian.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Allah berkehendak agar tidak ada yang binasa. Karena itu kita perlu berdoa syafaat untuk semua orang, supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan diselamatkan oleh karena mereka bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari kita sebutkan nama beberapa orang sekarang. Mari kita doakan agar mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan diselamatkan oleh karena mereka bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari kita doakan sekarang. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kushai tikiti kata patol lialamo kilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kushai kakaralaba kushai. Yang kedua, Allah berkehendak agar kuasa Allah yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan semakin nyata dan semakin sering terjadi setiap kali gereja mengajarkan firman Allah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita berdoa untuk keperluan ini sekarang. Ilialamo kakaralaba kafadato kakaralaba kafadato kakaralaba kushai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa agar gereja-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Kami berdoa agar gereja Tuhan dipenuhi dengan segala keberanian untuk memberitakan firman Allah. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kushai. Yang ketiga, Allah berkehendak agar maksud, rencana, dan upaya iblis untuk menyiksa, menyengsarakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia digagalkan. Dan semakin banyak orang yang bersedia menerima hidup kekal dan hidup berkelimpahan yang disediakan dan ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang bersedia datang kepadanya apa adanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ampunilah bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah berhala. Ampuni ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampuni kami Bapa bila kami pernah tidak menghormati Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampuni Tuhan bila kami pernah tidak menghormati orang tua. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, pengguguran kandungan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, tidak mau mengampuni, membenci orang. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa perzinahan, melihat pornografi, terlibat dalam percabulan, hawa nafsu, penyimpangan seksual dan sebagainya. Ampuni kami Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, menjadi saksi dusta, yaitu memfitnah orang. Ampuni kami Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa serakah dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk yang menimpa kami karena dosa-dosa ini kami batalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat dan roh jahat yang pernah hadir dan bekerja karena dosa-dosa ini, kami usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tengking kau setan, roh jahat, maut dan kerajaan maut, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjadikan kami manusia yang takut akan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur bahwa iblis dan semua roh jahat sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus ketika ia mati di kayu salib. Terima kasih Bapa, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati merupakan bukti tidak terbantahkan bahwa iblis dan roh-roh jahat sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus.
Kami minta agar segala pekerjaan iblis yang menyiksa, menyengsarakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia, kiranya segala pekerjaan iblis ini dibinasakan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan kepadamu iblis dan semua roh-roh jahat untuk membebaskan semua tawanan-tawananmu. Kami menuntut keselamatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa agar orang-orang Kristen bersedia menjalani kehidupan yang disucikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kasih Tuhan memancar melalui hidup mereka dan kuasa Allah yang memerdekakan dinyatakan melalui kesaksian, doa, dan pelayanan mereka. Ilialamo kakarababa kafadato kakarababa kafadato kakarababa kafadato kakarababa kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon Tuhan agar setiap tubuh yang sakit disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon setiap jiwa dan roh yang sakit disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang terluka dibebat dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua luka batin disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kelainan-kelainan pada tubuh dinormalkan oleh kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Adakan ya Bapa mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan beri usaha, yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lainnya tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan semua anak-anak. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda,
kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku. Saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunan. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu sukacita ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, pencipta segala yang ada. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan Amin. kuasanya. Haleluya. Nyanyikan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Sekali lagi. Oh. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Terima kasih. Oh Tuhan,
pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil, Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Terima kasih Tuhan. Gagah perkasa, Dahsyat. penasehat Ia. Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Sekali lagi. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Katakan tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil Berkuasa bagi Dia. Tuhan. Gagah perkasa, penasehat Ia. Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Katakan tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil Tiada bagi yang Dia. mustahil bagimu Tuhan. Gagah perkasa, penasehat Ia. Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Katakan biar. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu. Yesus. Biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi. Biar segala umat memuji-Mu, Amin. biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi. Biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Katakan Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah, Amin. Allah yang maha kuasa. Haleluya. Malaikat tunduk diri, surga bumi bumi. Allah yang maha kuasa, Sekali lagi. Allah yang kita sembah, Haleluya. Allah yang maha kuasa. Kau berkuasa Tuhan. Malaikat tunduk diri, surga bumi bumi. Allah yang maha kuasa. Allah kita. Allah kita heran dan besar. Katakan Allah yang. Allah yang heranlah. Amin. Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Katakan. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah. Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran. Sekali lagi Allah kita heran. Allah kita heran. Ajaib Tuhan. Allah kita heran. Katakan ajaib Tuhan. Puji nama. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut,
silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan
Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.